Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, pembeda dari hak dan yang batil. Ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, diturunkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini nadhira, sebagai peringatan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin, dan semoga salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan bagi umat zaman akhir ini, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat beserta salam kita curahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau semuanya, wattabi'in, serta para pengikutnya. Kita semua termasuk insyaallah hamba Allah yang dicatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh di Masjid Darus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita setiap harinya ketika membaca Al-Quran, ayat demi ayat yang kita baca selayaknya adalah sudah baik dan benar, sebagaimana diturunkan adalah kewajiban setiap seorang muslim dan muslimah, orang laki-laki ataupun perempuan, besar, kecil, tua, muda. Namun kemampuan tilawah mayoritas umat muslim, baik itu di Indonesia khususnya ataupun secara umum di dunia ini, masih ada yang perlu diperhatikan, bahkan sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat interaksi masyarakat terhadap Al-Quranul Karim. Banyak faktor sebenarnya penyebab rendahnya interaksi umat muslim dengan Al-Quran. Di antaranya adalah metode pengajaran yang kurang manhaji, kurang terarah. Guru mungkin yang kurang memadai, ataupun pribadi-pribadi kita yang kurang menyadari sensor kepekaan terhadap diri kita. Apakah bacaan kita ini sudah benar? Apakah sudah layak? Masihkah ada kesalahan-kesalahan? Disadari atau tidak kelemahan itu dalam tajwid Al-Quran, sehingga tidak tertarik untuk berguru kembali. Apapun alasannya, yang jelas kita tetap yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Qamar, 4 ayat, yang mana 4 ayat tersebut sama. Pertama ayat 17, yang kedua ayat 22, yang ketiga ayat 32, yang keempat ayat 40. Al-Qamar 17, 22, 32, 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarna, dan sungguh telah kami mudahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, terhadap Al-Quran, lidzikri, untuk dipelajari, lidzikri, untuk mudah dihafal,
Fahal min mudzakir, apakah ada yang sudah mempelajari? Apakah sudah ada yang mengambil pelajaran? Al-Qamar 17, 22, 32 dan 40. Jamaah Bapak dan Ibu Masjid Babus Salam yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat dari teori tajwid Al-Qur'an, secara definisi, secara bahasa, tahsin itu artinya memperbaiki, maintenance, memperbaiki hal yang salah, mulai dari panjang ataupun pendeknya, mulai dari dengung dan izharnya. Dengung artinya melamakan bacaan, memasukkan suara angin ke hidung, dan izhar menjelaskan suara, mulai dari nun sukun ataupun tanwin, kemudian mim sukun, kemudian mad. Banyak pelajarannya. Kemudian ada secara istilah, tahsin adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifat-sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaannya. Jadi 3. Pertama, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Yang kedua, memenuhi sifat-sifat hurufnya. Yang ketiga, memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya bagaimana, Ustaz? Secara praktek, kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, secara praktek itu fardu ain, wajib hukumnya, sama dengan sholat kita ini, fardu ain, membaca baik dan benar. Kemudian secara teori gimana? Walaupun tidak paham teorinya, nggak tahu, ditanya ini hukum apa, ini bacaan apa, tidak tahu, itu hukumnya fardu kifayah. Tidak semua seorang per orang harus tahu, harus bisa jawabannya, harus tahu teorinya, tidak perlu. Tapi secara praktek kita membaca baik dan benar, itu hukumnya fardu ain, wajib bagi kita. Tapi secara teori fardu kifayah, cukup perwakilan mungkin satu jamaah satu saja yang menguasai. Tidak harus semua per orang mengetahui. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian keutamaannya, penting dari keutamaan ini membangkitkan semangat kita untuk tilawah, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, bahwa kita ini mempunyai iman, Bapak dan Ibu. Kalaulah bukan panggilan iman, mungkin kita nggak mau baca, nggak mau pergi ke masjid, nggak mau nyapa orang, karena ada iman di diri kita, iman kepada Allah dan Rasulnya, hingga kita ini peduli. Apa itu? Pertama, memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, yaitu untuk mendatangkan pertolongan, syafaat li ashabi, bagi pembacanya. Siapa pembacanya? Ya kita ini semua. Kemudian yang kedua, merupakan amal terbaik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan
mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian kelak akan mendapatkan derajat yang tinggi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Kemudian akan mendapatkan sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ada 4 keutamaan. Pertama, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala kecuali pertama, turun atas mereka sakinah, ketenangan jiwa, dan rahmat dari Allah, serta diliputi yang ketiga oleh malaikat. Yang keempat, serta Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan sakinah, mendapatkan rahmat, kemudian diliputi oleh malaikat, dan keempat, Allah sebut-sebut nama-nama kita ini di hadapan para malaikat. Karena apa? Ada prioritas bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat kalam ilahi. Kemudian yang terakhir keutamaannya adalah man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituh afdala ma u'tiyat sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, hadis riwayat At-Tirmidzi, barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an dan sibuk dengan zikir karena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang yang meminta, dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa taala atas kalam lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Kita sibuk dengan membaca Al-Qur'an, sibuk dengan tilawah Al-Qur'an, sibuk dengan interaksi dengan Al-Qur'an, sampai doanya itu kalah dengan tilawahnya kita. Tapi keutamaan dari Allah, Allah akan memberi apa yang Dia inginkan tanpa diminta. Karena apa? Mereka sudah sibuk dengan tilawah, mereka sudah sibuk dengan membaca. Kalau kita lihat mbah-mbah kita terdahulu, kadang sudah jam 2 bangun, sholat, sibuk di dapur, pergi ke pasar. Bahkan sebelum berangkat ke pasar sudah selesai sholat tahajud, sudah selesai sholat witir, sudah selesai dengan zikir-zikirnya, sudah selesai dengan doa-doanya. Kemudian sudah selesai, bahkan ada yang 1 juz, 2 juz, selesai. Jam 3 berangkat ke pasar untuk mencari nafkah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian kemudahan dalam urusan, sehingga rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita interaksi dengan Al-Qur'an untuk diamalkan setiap harinya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.